Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. PPDB dibuka, ratusan orang tua calon siswa rela mengantri berjam-jam demi masuk sekolah favorit. Puluhan adegan diperagakan dalam reka ulang dugaan kakak eksploitasi adik di Mataram. Puluhan pembalap muda ikuti sekolah balapan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Direktorat Kriminal Umum Polda NTB menggelar rekonstruksi kasus dugaan eksploitasi kakak terhadap adiknya karena alasan ekonomi. Rekonstruksi digelar di dua hotel di Kota Mataram dengan menghadirkan tersangka ES dan pemesan jasa berinisial MAA yang merupakan seorang pengusaha. Reka adegan dilakukan di halaman dan kamar hotel. Tersangka memperagakan puluhan adegan sejak pemesanan hingga ia membawa adiknya masuk ke kamar hotel untuk bertemu pemesan. Pelaksanaan rekonstruksi menjadi bagian yang dilakukan penyidik untuk mencocokkan keterangan dalam berita acara pidana dengan peristiwa yang sebenarnya. Ya benar, kami melakukan rekonstruksi hari ini. Terima kasih. Ini terhadap siapa ini tersangkanya, Ibu? Kenapa? Tersangkanya? Kan ada dua, sebagaimana rilis kita sebelumnya bahwa ada dua. Sudah kami lakukan rekonstruksi sebagai bagian dari proses penyidikan. Cukup ya, mungkin yang kami pastikan bahwa kami telah melakukan rekonstruksi di dua lokasi dengan 3 tempat atau TKP ya. Terima kasih ya. Terima kasih udah itu. Berapa adegan? Dari rekonstruksi sudah sangat jelas terlihat bahwa memang setelah terjadi persetubuhannya sudah jelas. Di hotel yang satu tadi ada 1 kali, di sini 2 kali. Dan itu sudah diakui oleh kedua belah pihak. Ya paling hal-hal yang sifatnya minor yang mungkin ada perbedaan soal letak di mana yang terima ini seberapa macam, tetapi tidak ada pengaruhnya ya. Artinya kalau dari sisi persetubuhan anaknya dua-duanya tergambar jelas baik dari terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Kasus dugaan eksploitasi anak di bawah umur tersebut menetapkan ES dan MAA sebagai tersangka. Atas ulahnya, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemuda bernama Muhammad Ali asal Kecamatan Masbagi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya saat ia sedang asyik membungkus sabu-sabu menjadi paket hebat kecil-kecil. Dari tangannya, polisi menyita 30 gram sabu-sabu dan alat isap yang disembunyikan di atas plafon kamar mandi. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang kerap melihatnya bertransaksi narkotika di rumahnya. Pada saat itu pelaku sedang memakai di situ, sekaligus sedang memoket indikasi terduga pelaku sebagai pengedar di seputaran wilayah Masbagi. Kita sudah TO lama untuk terduga pelakunya. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda bernama Gunawan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjadi kurir antar narkotika di wilayah Kecamatan Batu Layar. Tersangka ditangkap di pinggir Jalan Raya Senggigi saat diduga hendak mengantarkan narkotika ke pemesan.
Polisi menyita 1,35 gram sabu-sabu, ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang mencurigai di sebuah sudut jalan wilayah Senggigi kerap menjadi lokasi bertransaksi narkotika. Dari yang bersangkutan, dari tersangka DB ini kami berhasil menemukan barang bukti narkotika sebanyak 5 poket. Yang mana tersangka DB ini diperintahkan atau disuruh oleh seseorang berinisial YD ini untuk mengantarkan barang narkotika jenis sabu ini kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya oleh tersangka. Tersangka mengaku disuruh rekannya berinisial YD untuk mengantarkan sabu-sabu ke pemesan dengan imbalan dapat memakai. Dikasih sama dia, ya disuruh hantar. Cuma jam 8 pagi, jam 8 malam. Jam 8 malam, Sida ditelepon oleh saudara Yudi. Ya. Yang mana pada saat itu saudara Yudi mengantarkan, memberitahu Sida untuk mengantarkan pesanan narkotika sebanyak 5 poket. 5 poket itu kepada pemesan. Karena pada saat itu Sida mengiyakan. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan warga bersama pemerintah Desa Sintung, Kecamatan Peringkerata, Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan lahan tidak produktif di pekarangan warga. Seperti di lahan pekarangan seluas 5 are ini, warga menanam sayur mayur seperti terong dan pakcoy hingga buah seperti anggur kualitas super. Tak hanya itu, pekarangan warga juga ditanami cabai dan tomat dengan menggunakan pot sebagai media tanamnya. Agar biaya produksi tidak terlalu tinggi, warga memanfaatkan pupuk organik dan kompos sebagai penyubur tanaman. Selain dibagikan ke warga sekitar, hasil panen juga dijual kepada pedagang buah dan di pasar tradisional. Saat panen, warga biasanya menghasilkan omset hingga 1,2 juta rupiah per bulannya. 1 tahun bisa kita buahin sampai 3 kali, itu 4 bulan. Jadi setelah ini buahnya tetap beruntun. Ini kita panen insya Allah bulan Juli, ini bulan September, terus dan seterusnya sampai di belakang. Jadi tetap dalam kurun 1 tahun itu bisa kita menikmati hasil jerih payah keringat sendiri. Dan hasil penjualannya nanti memang awalnya kemarin kita khususkan bagi buah yang pertama, kita khusus bagi anak yatim dan tetangga-tetangga sekitar. Dan alhamdulillah secara ekonomi sekarang ini bisa kita menghasilkan cuan. Pemanfaatan lahan sempit untuk budidaya sayur dan buah diharapkan dapat meningkatkan ekonomi warga sekaligus sebagai solusi mewujudkan ketahanan pangan yang ditargetkan pemerintah pusat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.